Dalam setiap proses belajar, tentunya kita akan mulai memahaminya dari dasar terlebih dahulu. Begitu juga dengan akuntansi. Ketika kita sudah memahami konsep dasar akuntansi, ini akan memudahkan kita untuk memahami proses-proses akuntansi selanjutnya. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Proses ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan transparansi dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama, yaitu mencatat transaksi keuangan. Ini merupakan langkah awal dalam proses akuntansi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat dengan detail, termasuk tanggal, jumlah, dan jenis transaksi. Hal ini untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia untuk dianalisis dan dilaporkan. Yang selanjutnya, mengklasifikasikan akun. Ini merupakan sebuah proses mengelompokkan transaksi ke dalam kategori yang sesuai, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Hal ini untuk membantu dalam memahami struktur keuangan perusahaan serta memudahkan pemantauan akun. Yang selanjutnya, yaitu tahap akhir dalam proses akuntansi, yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ini memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan. Penyusunan laporan yang tepat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang baik. Nah, data-data akuntansi ini biasanya digunakan oleh pihak yang dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu biasanya terdiri dari HR atau Human Research, Management, Marketing, and Finance. Lalu, pihak eksternal terdiri dari pajak, dinas ketenagakerjaan, kreditor, investor, serta konsumen. Nah, akun-akun ini dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada akun aset. Akun aset mencakup semua jenis barang dan hak yang dimiliki perusahaan, seperti kas, piutang, inventaris, dan properti. Contoh barangnya yaitu gedung, tanah, emas, kendaraan, dan lainnya. Yang selanjutnya ada akun kewajiban. Ini mencakup semua hutang dan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Ini termasuk hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan kewajiban lainnya, seperti pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka masuk ke akun kewajiban, karena ketika kita menerima uang dari konsumen, namun kita belum melaksanakan kewajiban kita, yaitu dengan mengerjakan jasanya atau memberikan barangnya, itu akun pendapatan diterima di muka akan masuk ke akun kewajiban karena dihitung sebagai kewajiban yang belum dilaksanakan. Yang selanjutnya ada akun ekuitas. Ini mempresentasikan hak pemilik perusahaan terhadap aset setelah dikurangi kewajiban. Ini termasuk modal yang disetor, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya. Lalu yang selanjutnya ada akun pendapatan. Pendapatan ini merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas penjualan produk dan jasa kepada pelanggan. Yang terakhir ada akun beban. Ini merupakan pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba rugi bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansi. Ini merupakan fondasi utama dalam akuntansi yang menggambarkan hubungan antara aset, kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas pemilik. Dengan memahami persamaan ini, dapat menjadi kunci untuk menganalisis keuangan suatu entitas. Di sini terdapat persamaan dasar, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kewajiban ini merupakan hutang, ditambah dengan ekuitas yang berisi modal serta laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari pendapatan dikurangin dengan biaya.
Untuk menyusun laporan keuangan, terdapat beberapa proses, yaitu dengan mengumpulkan data semua transaksi keuangan dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk laporan keuangan. Lalu, setelah dikumpulkan, yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang terakhir, menganalisis laporan yang telah disusun untuk memahami kinerja keuangan dan pengambilan keputusan yang manajerial. Di sini terdapat rumus akuntansi yang umumnya digunakan, yaitu ketika akun harta bertambah, tempatnya akan didebit. Ketika akun harta berkurang, tempatnya dikredit. Namun jika akun hutang modal dan pendapatan letaknya di kredit, itu berarti mereka bertambah. Sedangkan ketika mereka berkurang, itu tempatnya akan di debit. Untuk akun beban atau biaya, ketika akun beban atau biaya bertambah, ia akan diletakkan di debit. Dan ketika akun beban atau biaya berkurang, akan diletakkan di kredit. Itu.